PT Transportasi Jakarta atau lebih dikenal sebagai Transjakarta adalah BUMD Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tertanggal 11 Maret 2014, di mana keberadaan layanan perusahaan ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004 atau lebih kurang 18 tahun yang lalu. Transjakarta pada awalnya mengelola sistem transportasi di dalam koridor atau kita kenal dengan istilah Bus Rapid Transit atau BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, di mana capaian tertingginya adalah pernah kita melayani 1 juta pelanggan per hari sebelum pandemi, serta mengoperasikan lebih dari 4.000 armada yang menjangkau 90% wilayah DKI Jakarta. Visi Transjakarta adalah menghubungkan kehidupan Jakarta, sedangkan misi Transjakarta adalah bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta. Transjakarta sudah melakukan 4 hal yang paling signifikan dalam tahun 2022 ini. Pertama adalah melakukan elektrifikasi atas moda transportasi di Jakarta. Kita memulai dengan mengoperasikan 30 bis listrik pada tahun ini, dan ini menjadi salah satu yang terdepan dan yang paling pertama di Indonesia dalam rangka moda transportasi publik. Yang kedua adalah kita melakukan integrasi fisik dari transportasi, mulai dari sistem BRT, kemudian mikrotrans, non-BRT, bahkan kemudian MRT. Kita menyebutnya satu halte terintegrasi di CSW, di mana kita sudah mengoperasikan di akhir tahun 2021. Yang ketiga adalah integrasi sistem pembayaran, di mana kita bersama-sama dengan moda transportasi yang lain, MRT dan LRT, kita melakukan integrasi pembayaran dalam satu sistem yang sama yang disebut Jaklingko Indonesia. Dalam sistem ini, kita bisa melakukan satu transaksi untuk semua moda. Dan yang keempat, revitalisasi atas 46 halte yang ada di Transjakarta. Pertama, halte-halte yang kita sebut halte-halte ikonik, di mana halte ini terdiri dari 2 lantai, di bawah untuk pelayanan, yang di atas digunakan untuk retail. Dan yang kedua adalah adanya halte terintegrasi, melengkapi dari halte integrasi yang sudah ada. Transjakarta dalam upayanya untuk memajukan usahanya, kita melakukan 3 hal. Yang pertama dari sisi operasi. Dari sisi operasi, kita mencoba untuk meningkatkan leadership, di mana kita mencoba untuk melakukan peningkatan pelanggan. Kita ketahui bahwa sebelum pandemi kita pernah mengalami pelayanan pelanggan kurang lebih 1 juta orang. Dan saat ini ketika kembali normal, kita sudah kembali pada angka 800.000 orang di tahun ini. Kita berharap di tahun depan 2023 kita bisa melayani 1,3 juta orang. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita menambah jumlah kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk melayani pelanggan. Hari ini kita menambah dengan 30 bis listrik, dan kita berharap sampai kuartal 1 tahun 2023 kita akan mengoperasikan 100 bis listrik. Yang kedua adalah kita menambah fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pelayanan pelanggan, di mana halte-halte terintegrasi sudah mulai beroperasi, dan ini sangat meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga melakukan upaya integrasi transportasi, di mana kita meningkatkan jumlah mikrotrans yang terintegrasi dengan kita, sehingga kita bisa secara mulai dari ujung sampai ujung pelayanan pelanggan bisa kita layani dengan baik. Kita berupaya dalam upaya meningkatkan pelayanan pelanggan ini, kita mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan non-PSO, di mana pendapatan non-PSO ini terdiri dari pendapatan bis-bis dan kendaraan-kendaraan moda kita yang kita gunakan untuk melayani penumpang-penumpang di luar Jakarta, penumpang-penumpang yang memang sewa, dan penumpang-penumpang yang ingin untuk menjadikan Transjakarta sebagai moda mereka seperti bis wisata dan segala macam. Dan yang kedua, kita mencoba untuk meningkatkan non-fare box revenue, di mana sisi-sisi komersial mulai dari iklan, publikasi, dan juga naming rights bagi Transjakarta di tahun depan akan kita mulai. Dari sisi penguatan internal, kita juga melakukan peningkatan kapasitas SDM. Pertama, kita melakukan pelatihan bagi SDM kita dari semua level,
bekerja sama dengan siapa saja dan lembaga mana saja baik dalam dan luar negeri. Yang kedua, kita juga meningkatkan kesejahteraan mereka, di mana kita memastikan para karyawan Transjakarta bisa mendapatkan benefit yang baik. Dan yang ketiga adalah memastikan karyawan Transjakarta tetap sehat, sehingga kita menerapkan MCU bagi seluruh karyawan Transjakarta, sehingga kita bisa memantau semua kesehatan mereka dari waktu ke waktu. Transjakarta melakukan kerjasama di bidang SDM dengan Universitas Oxford, di mana kita mengirimkan 15 orang terbaik kita untuk pelatihan transportasi di sana. Kemudian Transjakarta juga memiliki kerjasama dengan Bloomberg New Energy Finance, sebuah lembaga riset internasional terkait dengan riset dan pengembangan elektrifikasi. Kita juga bekerja sama dengan lembaga negara seperti TNI dan Polri untuk latihan kepemimpinan, dan kita juga memiliki banyak kerjasama dengan universitas-universitas negeri dan swasta yang lain di Indonesia. Dan yang terakhir adalah adanya pengembangan aplikasi TJ, di mana dalam aplikasi TJ ini nanti akan berintegrasi juga dengan alat pembayaran, payment system, misalnya dengan Gojek, dengan Astrape, dengan Link Aja, dan beberapa bank, di mana ini akan mempermudah pelanggan untuk bisa naik Transjakarta.